Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 985. Chapter 985, Tatapan Bingung. Total 8 naga emas muncul kali ini. Naga emas muncul dengan tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang mirip dengan segudang bintang yang mengelilingi bulan. Naga emas melambung ke surga baru saja meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi aliran udara. Energi kekerasan yang mengejutkan arena kompetisi memicu badai yang deras. 8 naga emas terbang ke segala arah. Tanggulin tiba-tiba meraung marah untuk melepaskan raungan naga emas. Kepala naga emas besar yang 3 kali lebih besar dari naga emas melambung ke surga muncul dengan gagah berani. Kepala naga emas awalnya tingginya sekitar 2 meter tetapi tumbuh menjadi 4 meter setelah infus tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang suara yang menakutkan mengguncang seluruh arena kompetisi dengan keras. Tanggulin tidak menyadari bahwa dia telah melepaskan raungan naga emas ke arah Long Yuksue di kejauhan. Jaraknya 100 meter tapi Long Yuksue bisa merasakan pancaran aura panas yang tak tertandingi bertiup di wajahnya dengan marah. Gelombang suara yang menakutkan dan serangan spiritual bersama dengan arus listrik ungu yang dilepaskan dari mata naga raksasa itu menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Tubuhnya bergetar sekali sebelum dia jatuh ke tanah. Di saat berikutnya, tubuh virtualnya hancur berkeping-keping sebelum dia benar-benar menghilang dari panggung kompetisi. Raungan naga emas berada di puncaknya sekarang. Latihan Tanggulin yang lama dan terus-menerus dengan tombaknya di tengah panggung kompetisi sebelumnya telah memungkinkannya untuk menyalurkan aura kuat yang dihasilkan dari perpaduan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunannya ke dalam Golden Dragon Roar. Seluruh ruang diguncang dari deru tadi. Long Yuksue tertangkap basah sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia meninggalkan arena kompetisi. Jika itu terjadi di luar, armor tempurnya akan melindungi tubuhnya saat diledakkan oleh respons stres. Di dunia simulasi, baju besi pertempuran tidak akan muncul tanpa dia memulai penyebaran. Kemenangan, Tang kecil. Tanggulin masih bersemangat dari pertempuran, namun dia dipindahkan lagi di saat berikutnya. Aku menang. Dia melihat tombak naga emas di tangannya saat ingatannya muncul kembali di benaknya. Dia mengingat adegan di mana tubuh Long Yuksue meledak ketika dia mengarahkan raungan naga emas ke kejauhan pada saat-saat terakhir. Oh tidak. Tanggulin keluar dari jaringan pertempuran dan keluar dari Stardew Cabin dengan cepat. Dia segera mengganti pakaiannya sebelum berlari keluar. Dia tidak pernah mati dalam jaringan pertempuran simulasi sebelumnya. Jadi, dia tidak yakin bagaimana rasanya mati di tempat ini dan apakah itu akan membawa perasaan mendalam yang mirip dengan platform kenaikan roh. Tidak ada keraguan bahwa Long Yuksue akan mengalami rasa sakit yang menyiksa saat dia diledakkan sebelumnya. Dia mengkhawatirkan kesehatan Long Yuksue jika serangan itu tidak dilemahkan oleh jaringan. Karena itu, dia meninggalkan tempat tinggal dengan tergesa-gesa dan langsung berlari ke arah tempat istirahat tentara. Salju sedang tertiup ke udara kemanapun dia lewat sehingga semua orang memandangnya. Dalam beberapa menit, dia berlari ke tempat istirahat tentara di mana kabin bintang Do berada. Tempat itu sudah penuh sesak dengan kerumunan besar yang berkumpul di luar juga. Tanggulin hendak masuk ketika dia segera dihentikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melompat antrean. Apa kamu tidak punya etika? Seorang pria jangkung dengan fisik besar memblokir jalan di depan Tanggulin. Tanggulin sangat cemas saat ini. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke Akademi Shrek. Tanpa sadar, dia meraih bahu orang itu dan melemparkannya pergi. Beratnya setidaknya 100 kg, namun dia mirip dengan sebilah rumput dalam genggaman Tanggulin. Area istirahat yang beberapa waktu lalu ramai menjadi sunyi. Tidak ada yang berani menghentikan Tanggulin untuk masuk. Dia mendorong kerumunan, dan dalam waktu singkat dia berada di dalam. Sekilas, dia menemukan Long Yuksue. Wajah Long Yuksue tampak pucat saat dia berjalan keluar dari dalam. Kabin Stardew dilengkapi dengan ruang ganti yang akan didisinfeksi sebelum pengguna memasukinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanggulin mengambil langkah maju dan memegang bahunya untuk mencoba merasakan apakah fluktuasi esensi darahnya terganggu. Long Yuksue terkejut ketika Tanggulin memegangi bahunya. Dia mendongak untuk menemukan bahwa itu adalah Tanggulin. Meskipun dia terkejut, dia merasakan kehangatan di hatinya pada saat bersamaan. Kemarahan di hatinya telah hilang.
Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Tang Wulin merasa lega. Apakah sakit saat Anda terluka di kabin simulasi? Apakah seseorang menderita rasa sakit yang sama ketika dia meninggal dalam simulasi seperti platform kenaikan roh pagoda roh? Long Yuksue menggelengkan kepalanya. Bagaimana pemerintah federal bisa menghasilkan sesuatu yang sesempurna pagoda roh? Sensasi nyeri diturunkan menjadi 20%, jadi tidak ada bahaya. Namun, masih cukup menyakitkan bagiku. Anda cacingan. Apakah kamu bahkan manusia yang memperlakukanku begitu? Long Yuksue tiba-tiba merasakan bahwa suasana di sekitarnya terasa berbeda pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke sekelilingnya. Dia menemukan sekelompok orang menatapnya dengan bingung. Ada ratusan orang yang mengantri, namun tatapan setiap orang terpaku pada mereka saat ini. Beberapa menatap dengan bingung sementara beberapa ternganga karena terkejut. Namun, yang lain memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kalian semua lihat? Kata Long Yuksue malu-malu, wajahnya yang menawan memerah. Zhang Huanyun sedang dalam mood yang buruk saat ini. Awalnya dia merasa agak ceria. Dia secara pribadi telah mencoba jaringan pertempuran Stardow yang dikembangkan oleh Federasi. Dia telah mendengar tentang jaringan pertempuran dari laporan Departemen Penelitian Ilmiah ketika dia menghadiri pertemuan di ibu kota Federasi, Kota Minggu. Pada saat yang sama, dia telah mencobanya dan menemukan simulasi yang cukup mengesankan. Dibandingkan dengan perangkat simulasi di masa lalu, Federasi tidak hanya mengembangkan kecerdasan buatan yang termasuk dalam jaringan tetapi yang lebih penting, juga ramah pengguna. Bahkan orang awam pun bisa menggunakannya. Itu sangat membantu dalam meningkatkan kaliber tentara. Sebagai Jenderal Federasi dan Komandan Resimen Tentara Dewa Darah saat ini, dia memegang status bergengsi di ketentaraan. Pengaruh tentara Dewa Darah agak mirip dengan pengaruh Akademi Shrek di dunia Master Jiwa. Sejumlah personel penting di ketentaraan adalah perwira militer yang dipromosikan setelah 10 tahun bertugas di Tentara Dewa Darah. Dengan demikian, posisinya di antara atasan militer benar-benar dibedakan sebagai Komandan Resimen Tentara Dewa Darah. Kabin Do Bintang 30 disediakan untuk digunakan semua orang terlepas dari pangkat militernya, tetapi seseorang harus bergabung dalam antrian untuk menunggu giliran. Para kontestan diberi prioritas untuk menggunakan kabin sesuai dengan jadwal kompetisi. Aturan ini ditetapkan oleh Komandan Resimen. Menjadi otoritas pada aturan, dia tahu betul bagaimana meningkatkan moral bawahannya. Oleh karena itu, dia muncul hari ini untuk berpartisipasi dalam penggunaan Stardow Cabins juga. Sebenarnya, dia sudah memiliki salah satu kabin itu di kantornya. Dia mengobrol dengan perwira dan pasukan Dewa Darah saat dia bergabung dalam antrean. Ia menanyakan bagaimana perasaan mereka saat terlibat dalam gelombang abaisal sebelumnya. Dia bertindak ramah dengan anak buahnya dan dalam suasana hati yang riang. Tepat ketika dia merasa agak baik untuk dirinya sendiri, seorang Letnan 2 tiba-tiba menyerbu ke tempat itu seperti banteng berkepala panas dan mulai masuk hingga dia mencapai ujung antrian. Pemuda itu agak kuat saat dia mendorong sejumlah orang yang tidak berhasil menghentikannya. Sebagai komandan resimen, dia pikir dia bisa menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jalan Letnan 2 dengan bercanda. Saat dia hendak bertanya mengapa pemuda yang begitu terburu-buru, bahwa dia melanggar aturan, dia tidak menyangka cacingan muda itu meraih bahunya dan melemparkannya ke samping bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menjadi peringkat 98 judul Douluo dan Master Armor Pertempuran 4 kata, yang merupakan salah satu dari sedikit orang di puncak dunia, Zhang Huanyun tidak mengira akan berakhir dalam situasi yang memalukan seperti itu. Pemuda itu bertindak terlalu gegabah. Ditambah dengan kurangnya persiapan untuk situasi tersebut, Zhang Huanyun tidak pernah menyangka bahwa Letnan 2 akan menyerangnya. Dia dipukuli dan segera dilempar keluar. Namun, pemuda tersebut bertindak dengan rasa kesopanan. Dia menahan kekuatannya agar Zhang Huanyun tidak terluka parah meski jatuh ke tanah. Meskipun demikian, sebagai komandan resimen dan komandan tertinggi dari seluruh pasukan, bagaimana mungkin Zhang Huanyun berada dalam suasana hati yang baik ketika dia dilempar oleh Letnan 2 di bawah sorotan tajam dari kerumunan yang menonton. Pada saat ini, jenderal dengan 3 bintang yang disematkan di pundaknya memiliki lengan yang kaku ketika dia melihat sepasang anak muda yang menunjukkan perhatian besar satu sama lain. Tiba-tiba dia tersadar bahwa dia mengenali gadis muda itu. Apakah dia bukan wakilnya, Putri Long Tianwu? Tiba-tiba, Long Yuksue juga memperhatikan kehadiran komandan resimen. Dia tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dengan tangannya. Zhang Huanyun tidak hadir lebih awal ketika dia datang, jadi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya.
Petugas senior. Dia berdiri tegak dan memberi hormat. Tang Wulin dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Long Yuksue. Dia buru-buru melonggarkan cengkeramannya di pundaknya saat dia berbalik dan tampak terkejut. Wow, Jenderal Bintang 3 seperti Blood One. Dia memiliki firasat tentang identitas orang tersebut meskipun itu hanya tebakan liar. Dia berdiri dengan perhatian dan memberi hormat segera setelah Long Yuksue. Namun, firasat buruk muncul di hati Tang Wulin saat dia memberi hormat. Dia tiba-tiba teringat sesuatu saat ini. Selain itu, dia merasa orang ini cukup familiar. Zhang Huanyun mengangkat alisnya dan, dengan perhatiannya pada Tang Wulin, berteriak, "Namamu." Soul Land 3 Chapter 986. Chapter 986, Penolakan untuk Mematuhi. Tang Wulin. Tang Wulin berdiri tegak dengan tatapan tertuju dan ekspresi tabah, bertindak seolah-olah bukan dia yang menyingkirkan Zhang Huanyun sebelumnya. Zhang Huanyun sangat marah dengan pemuda ini. Sial, bagaimana dia bisa berpura-pura tidak ada hubungannya dengan menyingkirkan Zhang Huanyun sebelumnya. Bagaimanapun, pemuda itu memiliki sikap yang menyenangkan tentang dia. Apakah kamu tidak mengetahui aturan di sini? Mengapa Anda tidak mengantri seperti orang lain? Tanya Zhang Huanyun dengan tenang. Ekspresi Tang Wulin tetap tenang seperti sebelumnya. Melapor sesuai perintah, Pak. Saya menghadapi petugas senior Long Yuksue di kompetisi sekarang. Sesuatu terjadi selama konfrontasi dan saya khawatir dia mungkin terluka di Stardew Battle Network, jadi saya bergegas untuk memeriksanya. Kompetisi? Anda tidak ada di sini. Lantas, bagaimana Anda mengikuti kompetisi tersebut? Hah, kamu dari Batalion Dewa Darah. Dia baru saja memperhatikan mawar merah di gelang Dewa Darah di pergelangan tangan Tang Wulin. Ya Pak, saya Tang Wulin, personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Zhang Huanyun berbicara, baiklah. Batalion Dewa Darah hanya menghasilkan pahlawan dan tidak pernah menghancurkan penguasa. Anda akan dihukum seperti prajurit biasa ketika Anda melanggar aturan meskipun status Anda sebagai pejuang Batalion Dewa Darah. Memahami. Tang Wulin segera menjawab, saya menolak untuk menurut. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar mendengar kata-katanya. Siapakah Zhang Huanyun? Dia adalah komandan resimen tentara Dewa Darah yang baru diangkat. Dia telah menghabiskan 60 tahun di pegunungan tak berujung untuk mencapai posisinya sebagai komandan resimen dengan dipromosikan satu pangkat pada satu waktu dari awal sebagai prajurit swasta. Dia tak tertandingi dan reputasinya di seluruh tentara Dewa Darah bahkan tidak bisa disaingi oleh Blood One The Hairless Douluo, Cao Dezi. Tang Wulin mungkin adalah orang pertama dalam beberapa dekade terakhir yang berani berbicara dengannya seperti itu. Zhang Huanyun tertawa terbahak-bahak. Mengapa Anda menolak untuk mematuhi perintah? Tang Wulin mengalihkan pandangannya. Saya pikir hukuman Anda mungkin sumbang dengan kesalahan yang dilakukan. Zhang Huanyun tertawa terbahak-bahak. Oh begitu, menurutmu aku tidak memperlakukanmu dengan adil? Ya, kata Tang Wulin. Zhang Huanyun berbicara, sebagai seorang prajurit dari Federasi dan Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, saya melakukan yang terbaik untuk bersikap adil kepada setiap prajurit di bawah saya. Saya tidak akan pernah membiarkan perasaan pribadi saya memengaruhi penilaian saya. Saya telah mematuhi ini sejak hari pertama saya bergabung dengan Tentara Dewa Darah, dan sudah 60 tahun 163 hari sampai hari ini. Itu tidak pernah berubah. Namun, bibir Tang Wulin bergerak sekali. Dia tidak akan membuat pengecualian untukku, kan? Aku tidak akan membuat pengecualian untukmu. Selain itu, Anda tidak di bawah perintah saya. Hukuman Anda akan lebih berat mengingat pelanggaran Anda karena menyerang perwira senior. Ikuti aku. Zhang Huanyun melambaikan tangannya ke Tang Wulin saat dia berbicara sebelum dia berbalik dan berjalan keluar. Long Yuksue hanya berhasil bertanya dengan lembut saat ini, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya terburu-buru sebelumnya dan dia menghalangi jalan saya. Jadi, saya menangkapnya dan melemparkannya ke samping. Hah, lutut Long Yuksue menekuk, dan dia hampir duduk di tanah. Bahkan ayahnya akan memanggil pria itu sebagai paman secara pribadi. Namun, Long Yuksue memutar matanya yang indah saat dia melihat Tang Wulin secara berbeda sekarang sebagai akibat dari perubahan perasaannya. Dia bertindak begitu impulsif karena dia mengkhawatirkan keselamatan saya. Tang Wulin dengan patuh mengikuti di belakang Zhang Huanyun saat mereka berjalan keluar dari tempat istirahat. Zhang Huanyun berjalan dengan langkah panjang dan dengan kepala terangkat tinggi. Tang Wulin tidak merasa gelisah, dia juga tidak bisa melihat perubahan emosional pada Zhang Huanyun.
Jiwanya telah menjalani pelatihan di Pulau Iblis, jadi dia bisa dengan tenang menganalisis situasi apapun yang dihadapinya alih-alih kewalahan dengan kecemasan. Apa tentara Dewa Darah? Itu adalah malaikat pelindung federasi. Dia telah menjadi komandan resimen tentara selama beberapa dekade dan Jenderal Federasi adalah seorang yang berintegritas dan teguh. Meskipun Tang Wulin menganiaya dia sebelumnya, dia yakin bahwa Zhang Huanyun dapat merasakan bahwa dia menahan kekuatannya sedemikian rupa sehingga Zhang Huanyun tidak akan terluka bahkan jika dia adalah orang awam. Selain itu, Tang Wulin melakukannya dalam keadaan luar biasa. Bagaimana Zhang Huanyun dengan posisi komandan resimennya bisa mengganggu orang yang tidak penting seperti Tang Wulin? Karena itu, Tang Wulin menolak untuk mematuhinya sehingga meninggalkan kesan yang mendalam pada komandan resimen tersebut. Seorang prajurit harus memiliki semangat yang pantang menyerah, bukan? Selain itu, dia tidak berpikir dia melakukan kesalahan. Dia melompati antrian bukan karena dia tidak sabar, tapi lebih karena dia khawatir dengan kondisi rekan seperjuangannya. Long Yuxue rupanya tidak setenang dia. Dia diikuti oleh sisi Tang Wulin. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Justru karena dia telah tinggal di pegunungan tak berujung sepanjang tahun, dia bahkan lebih menyadari betapa bergengsi posisi Zhang Huanyun di ketentaraan. Bahkan batalion Dewa Darah mematuhi perintah Zhang Huanyun. Zhang Huanyun berjalan langsung ke markas operasi sementara Tang Wulin dan Long Yuxue mengikuti dari belakang hampir seolah-olah mereka adalah dua pengawalnya. Zhang Huanyun berbalik dengan senyum licik di wajahnya saat dia melihat kedua pemuda yang memasuki lift. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Anak laki-laki itu benar-benar tampan dan menyaingi penampilanku ketika aku masih muda. Tang Wulin, dari mana asalmu? Zhang Huanyun baru saja kembali, jadi dia tidak mengenal rekrutan baru ini. Tang Wulin segera menjawab, Akademi Shrek. Ekspresi Zhang Huanyun berubah secara spontan setelah mendengar kata-kata Akademi Shrek. Dia mengerutkan kening dan berbicara, kamu terdaftar di tentara setelah Akademi Shrek dihancurkan. Meskipun ada ribuan orang di tentara Dewa Darah, dia hampir bisa mengingat setiap orang karena dia telah menghabiskan beberapa dekade di tentara. Dia tidak mengenali Letnan II, Tang Wulin, jadi dia pasti rekrutan baru. Tidak sulit baginya untuk mengetahui promosi Letnan II Tang Wulin karena ada kasus pasang surut air laut baru-baru ini. Sangat normal bagi Tang Wulin untuk dipromosikan begitu cepat. Ya, petugas senior, kata Tang Wulin dengan keras. Zhang Huanyun melebarkan matanya dan menghela nafas. Shrek. Tang Wulin tahu bahwa ada rasa kasihan yang besar di mata pria itu, tidak seperti kesedihan yang mendalam dari Blood 3 dan Blood 5. Dia tahu bahwa komandan resimen itu pasti bukan dari Akademi Shrek. Zhang Huanyun berkata, jadi kamu tidak di sini karena Akademi mengirimmu, kan? Tang Wulin menjawab, Douluo Asmara Sekte Tang yang dihormati mengirim saya untuk mendaftar di tentara Dewa Darah. Zhang Huanyun mengerti dan berkata, jadi, itu dia. Pantas saja Anda diizinkan untuk mendaftar di batalion Dewa Darah. Melaporkan sesuai perintah, perwira senior. Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mendaftar di batalion Dewa Darah, kata Tang Wulin dengan keras sekali lagi. Sementara itu, lift berhenti dengan bunyi, ding. Pintu terbuka. Bibir Zhang Huanyun tersenyum. Sangat yakin dengan Anda, pria muda yang dinamis. Ikuti saya kalau begitu. Dia memimpin dan berjalan keluar saat dia mengatakan itu. Long Yuxue berdiri di belakang Tang Wulin dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Yuxue, bisakah kamu berhenti mencubitku? Kata Tang Wulin sambil tersenyum pahit. Long Yuxue telah mencubitnya di belakang punggungnya sepanjang waktu dia berbicara dengan Zhang Huanyun. Rasanya sakit. Long Yuxue berbicara dengan lembut, kamu bodoh, beraninya kamu berbicara dengan komandan resimen seperti ini. Ayahku bahkan tidak berani berbicara dengannya seperti itu. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Dia tahu Long Yuxue bermaksud baik, tetapi dia sama-sama sadar bahwa seorang prajurit harus lebih dari sederhana pada saat itu. Kamu tidak mengerti. Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian berjalan dengan langkah panjang untuk mengejar Zhang Huanyun. Zhang Huanyun memiliki kantor terbesar yang pernah dilihat Tang Wulin di ketentaraan. Namun, itu tidak dihias dengan mewah. Ada beberapa rak buku, meja, dan beberapa sofa untuk menerima pengunjung. Hanya dekorasi penting yang bisa dilihat di dinding. Zhang Huanyun duduk di sofa sementara Tang Wulin berdiri di sisi yang berlawanan. Anak muda, kamu sangat percaya diri. Tolong beritahu saya, kemampuan apa yang Anda andalkan untuk mendaftar di batalion Dewa Darah? Tanya Zhang Huanyun sambil tersenyum.
Tang Wulin menjawab, melaporkan sesuai perintah, perwira senior. Nama saya Tang Wulin dan saya murid pelataran dalam Akademi Shrek. Saya salah satu dari 7 monster Shrek dari generasi ini dan juga pemimpin regu dari 7 monster Shrek. Aku adalah Raja Roh peringkat 59. Senjata terkait saya adalah tombak naga emas yang secara inheren menekan makhluk abaisal dan mampu menyerap energi jurang mereka untuk saya gunakan. Senior Blood Eight menemukan saya, dan saya dibawa ke Batalion Dewa Darah di mana saya menjadi personel supernumerari Batalion Darah Dewa dengan persetujuan Blood One. Blood One menugaskan saya misi yang melarang saya memasuki jurang lagi. Ada 2 makhluk abaisal tingkat raja yang menyerang saya. Untungnya, saya nyaris lolos dan diselamatkan oleh Blood Eight. Zhang Huanyun benar-benar tertarik pada Tang Wulin. Dia adalah seorang anak muda yang mengesankan karena dia mampu mengusir Zhang Huanyun yang lengah yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Menjadi seorang pria dengan basis kultivasi dekat dengan limit Douluo, tubuh Zhang Huanyun akan bereaksi terhadap rangsangan apapun meskipun tidak siap. Reaksi stresnya tidak intens pada saat itu karena Tang Wulin tidak menyakitinya dengan sengaja. Meski begitu, dia masih bisa menyelesaikan Tousan Tonfal secara alami, jadi lawannya tidak bisa menghampirinya lagi. Dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari tubuh Tang Wulin. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bau sombong. Soul Land 3 Chapter 987. Chapter 987, Kejutan Zhang Huanyun. Tentu saja, dia tahu bahwa Tang Wulin memiliki basis kultivasi Raja Roh dengan penglihatan, tetapi itu membuatnya semakin tercengang. Jika Tang Wulin hanya seorang Raja Roh lalu bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Ini benar-benar membingungkan Zhang Huanyun. Senyum di wajah Zhang Huanyun benar-benar lenyap setelah dia mendengarkan Tang Wulin memperkenalkan dirinya. Pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini. Anak laki-laki adalah benih terpenting yang ditinggalkan oleh Akademi Shrek. Tidak heran Douluo yang asmara mengirimnya ke tentara Dewa Darahku. Dia semakin terkejut ketika Tang Wulin menggambarkan kemampuannya untuk menekan makhluk abaisal. Dia bisa menyerap energi jurang. Blood One telah melarangnya untuk terus berpartisipasi dalam perang, jadi jelas bahwa kemampuan ini telah mencapai level yang signifikan. Zhang Huanyun telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk tentara Dewa Darah. Dia memiliki perasaan yang dalam untuk tempat itu dan dia menghabiskan hari-harinya melawan makhluk abaisal, jadi dia mengerti betapa menakutkannya mereka. Dia sangat sadar bahwa benua itu akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan jika makhluk-makhluk abaisal itu menerobos segel tentara Dewa Darah. Dengan demikian, matanya langsung mulai bersinar terang ketika dia mendengarkan Tang Wulin berbicara tentang kemampuannya untuk menekan makhluk abaisal. Dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Dia baru saja kembali, dan Batalion Dewa Darah relatif mandiri. Memang, Blood One berada pada level yang sama dengannya. Dia belum pernah bertemu siapapun dari Batalion Dewa Darah sejak dia kembali, tetapi dia langsung tertarik setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Duduklah, kalian berdua. Zhang Huanyun melambaikan tangannya ke Tang Wulin dan Long Yuxue sambil menekan tombol di gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya. Gelang Dewa Darahnya berbeda. Itu berwarna merah darah, tapi ada garis emas yang mengelilingi tengah. Ini adalah gelang Dewa Darah yang hanya dikenakan oleh komandan resimen, sementara orang kedua dan senior mengenakan gelang dengan garis perak di sekelilingnya. Blood One, apakah ini saat yang tepat? Ada seorang anak laki-laki bernama Tang Wulin di sini. Apakah Anda akan memberitahu saya tentang ini? Dia dengan cepat menghubungi komunikator. Kamu kembali. Saya baru saja akan mencari Anda untuk membahas itu. Apakah kamu di kantor? Suara Hairless Douluo terdengar. Kemarilah, kata Zhang Huanyun. Tang Wulin tertegun sejenak karena dia tidak menyangka itu. Dia hanya berharap untuk menunjukkan dirinya dalam cahaya terbaik di hadapan komandan resimen, tetapi Zhang Huanyun akhirnya memanggil Blood One. Tang Wulin dapat mengetahui bahwa posisi komandan resimen bahkan lebih tinggi daripada Blood One dari cara mengambil inisiatif untuk datang menemuinya. Blood One adalah master sekte Tang sekte saat ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa Zhang Huanyun adalah orang dengan otoritas paling besar di tentara Dewa Darah. Karena berbagai alasan, Tang Wulin tidak mencoba menahan apapun dan menjelaskan semuanya secara detail. Pertama, tidak akan sulit bagi Zhang Huanyun untuk mengetahui identitasnya. Alasan lainnya adalah Tang Wulin berharap mendapat dukungannya di masa depan. Pria ini adalah Jenderal Federasi dan Komandan Resimen Pasukan Dewa Darah, jadi tidak diragukan lagi akan jauh lebih mudah untuk membangun kembali Akademi Shrek di masa depan dengan dukungannya.
Tidak butuh waktu lama sebelum Blue Tuan membuka pintu dan masuk. Dia melihat Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru berdiri dan memberi hormat, diikuti oleh Long Yuxue. Gadis muda itu masih merasa agak linglung saat ini. Kedua pria di depannya ini adalah yang paling dihormati di tentara Dewa Darah, memegang posisi tertinggi. Blue Tuan menatap Tang Wulin dengan cepat sebelum dia duduk di sebelah Zhang Huanyun. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa kemampuannya dapat menekan makhluk abaisal. Sejauh mana? Zhang Huanyun bertanya pada Blue Tuan. Blue Tuan dengan acuh menjawab, coba lihat dirimu sendiri. Saat dia berbicara, dia menekan tombol pada gelang Dewa Darahnya dan memproyeksikan sinar cahaya ke dinding putih di sampingnya. Adegan yang terpampang di dinding adalah penampilan Tang Wulin saat pertempuran melawan gelombang abaisal itu. Zhang Huanyun menyaksikan dengan tenang, tanpa emosi yang terlihat di wajahnya. Namun, ekspresinya berubah sedikit ketika dia menyaksikan penampilan jari raksasa itu dan Raja Mei nanti. Kalian berdua harus pergi sekarang, kata Zhang Huanyun kepada Tang Wulin dan Long Yuxue. Ya, perwira senior. Tang Wulin berdiri dan menatap Blue Tuan. Hanya setelah Blue Tuan mengangguk, dia pergi, mengambil langkah panjang. Long Yuxue mengikuti dengan tergesa-gesa saat mereka berjalan keluar dari kantor Zhang Huanyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya begitu mereka keluar dari ruangan, apa yang terjadi? Ada apa dengan sandiwara itu? Batalion Dewa Darah mengizinkan Anda bergabung karena mereka menghargai kemampuan tombak naga emas Anda. Tang Wulin mengangguk, saya kira Anda bisa mengatakan itu. Long Yuxue mengerutkan kening, bagaimana komandan resimen bisa melepaskanmu begitu saja? Tang Wulin merasa tidak bisa berkata-kata jadi dia berkata, nak, kamu sepertinya tidak ahli dalam membaca orang. Mungkinkah Anda berpikir bahwa komandan resimen akan mempermasalahkan Letnan II yang bukan siapa-siapa seperti saya? Anda terlalu banyak berpikir. Dia hanya tertarik padaku semata-mata karena kemampuanku. Namun, saya tidak perlu membuat kesan lagi. Ayo pergi, kembali ke kultivasi. Saya tidak pandai membaca orang. Siapa yang meledakkan tubuh saya berkeping-keping dalam kompetisi? Anda memiliki keberanian untuk melakukannya setelah saya merawat Anda dengan sangat baik ketika Anda mendaftar di tentara. Hamif. Saya buruk, Pak. Mengapa saya tidak mentraktir Anda makan? Saya akan memesan dari jendela nomor 1. 10 porsi. Tapi Anda tidak bisa makan terlalu banyak, Pak, kata Tang Wulin sambil tersenyum pahit. Saya akan berbagi dengan orang lain jika saya tidak bisa menyelesaikannya. Saya tidak akan menyia-nyiakan makanan, jangan khawatir. Baiklah, sesuai keinginan kamu. Tang Wulin dan Long Yuxue pergi, sementara Zhang Huanyun dan Blue Tuan saling melirik dengan cemas di kantor. Kamu benar-benar sebuah karya, Cao Dezi. Kamu sangat cepat mengkhianati orang lain, ya. Zhang Huanyun memelototi Blue Tuan. Dou Luo yang asmara berbicara tanpa ekspresi, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya mengkhianati Anda? Jangan lupa bahwa akulah yang membawa anak ini dari Sekte Tang. Saya tidak peduli tentang itu. Dia milikku setelah dia resmi mendaftar di tentara Dewa Darah. Apa bedanya siapa yang mengirimnya? Efek tombak naga emasnya terkait dengan keseluruhan upaya pasukan kita dalam melawan jurang maut. Ini bukan masalah kecil. Bagaimana Anda bisa membawanya ke batalion Dewa Darah seperti ini? Aku tidak peduli. Kembalikan dia padaku. Aku akan menugaskannya ke posisi khusus, jadi dia bisa mengikutiku dan keselamatannya akan terjamin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Akankah aku bisa membawanya kembali jika dia mengikutimu? Blue Tuan membalas tanpa ragu sedikit pun. Zhang Huanyun berbicara, apa yang salah dengan mengikutiku? Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa saya mencari penerus seiring bertambahnya usia? Tentara Dewa Darah kami berbeda dari tentara lainnya. Komandan resimen memikul tanggung jawab yang berat, jadi harus ada penerus dengan kemampuan yang memadai untuk mengambil alih posisi saya. Lagi pula, siapapun yang saya ajukan ke markas tentara pasti akan disetujui. Saya belum menemukan siapapun yang cocok untuk mewarisi posisi saya. Anak laki-laki itu cukup mengesankan dan dia masih muda. Apalagi kemampuannya bahkan bisa menekan segala macam makhluk di Abyssal Plane. Mungkin, dia bahkan bisa menahan lorong Abyssal selama berabad-abad jika dia bisa dibudidayakan, maka akhirnya saya bisa menyerahkan tugas saya dengan mudah. Petik 2. Blue Tuan cemberut, kamu pasti sedang bermimpi. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bukan berarti saya tidak mengizinkannya, tetapi bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, dia tidak dapat menjadi penerus Anda. Apakah Anda tahu tanggung jawab macam apa yang dipikul anak ini di pundaknya?
Zhang Huanyun berbicara, Akademi Shrek benar. Tentu saja saya tahu itu, tetapi Anda juga harus tahu bahwa banyak tangan terlibat dalam penghancuran Akademi Shrek. Sendiri, tidak mungkin untuk membangun kembali Akademi Shrek, tidak peduli betapa luar biasanya dia. Federasi tidak akan pernah mengizinkan itu. Saya tidak tahu tentang skema buruk yang diberlakukan federasi, tetapi saya yakin federasi tidak akan pernah membiarkan otoritas independen lain ada lagi. Ketika sebuah institusi sekuat Akademi Shrek dihancurkan, mungkinkah Anda masih berpikir pemuda berusia 20 tahun ini dapat melakukan sesuatu? Lupakan masa depan, apakah menurut Anda dia dapat mendukung proses pembangunan kembali? Tidak mungkin bahkan dengan dukungan penuh dari Sekte Tang. Blood One berbicara dengan acuh tak acuh, tidak pernah ada kekurangan keajaiban di dunia ini. Saya juga percaya bahwa ada kemungkinan anak ini akan membawa sesuatu yang fenomenal. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika akan datang suatu hari ketika masalah lorong Abyssal dapat diselesaikan sepenuhnya dan tidak perlu khawatir tentang Abyssal Plane lagi, apakah Anda bersedia mendukung kebangkitan Akademi Shrek? Soul Land 3 Chapter 988 Chapter 988, Harapan Darah 1. Zhang Huanyun tampak bingung, jangan bicara tentang hipotesis seperti itu. Blood One melanjutkan, bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Zhang Huanyun menjawab, meski begitu, kami membutuhkan informasi akurat tentang situasi dan analisis rinci. Jika dia adalah orang yang akan mencapai prestasi hebat seperti itu, maka aku bahkan tidak akan memiliki masalah untuk menyerahkan seluruh tentara Dewa Darah kepadanya. Lagi pula, tentara Dewa Darah ada untuk menjaga jalur jurang. Jika tidak ada lagi ancaman dari Abyssal Plane, maka tentara Dewa Darah akan kehilangan tujuannya. Apa yang terjadi di masa depan bukanlah urusan saya. Saya juga bisa meluangkan waktu untuk bersantai, jika saya harus hidup selama itu. Blood One mengangguk, hanya itu yang diperlukan. Zhang Huanyun mau tidak mau bertanya, kamu benar-benar berpikir bahwa pemuda ini dapat mengubah gelombang antara energi pesawat jurang dan kita? Blood One tersenyum tipis, kenapa tidak, setidaknya ada peluang. Tombak naga emasnya jauh lebih efektif dari yang Anda kira. Tidak hanya basis kultivasinya yang kuat, tetapi kemampuan garis keturunannya juga lebih tangguh. Ia mampu menjadi pemimpin dari Shrek Seven Monsters, sehingga kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dia juga pandai besi peringkat Saint Craftsman. Dia adalah Saint Craftsman termuda dalam sejarah blacksmithing. Aku rasa kamu belum tahu itu. Apakah kamu serius? Kali ini, Zhang Huanyun benar-benar terkejut. Bahkan tidak ada satupun pengrajin suci di seluruh tentara Dewa Darah. Blood One mengangkat bahu. Jika bukan karena perintah Long Tianwu yang melarang dia menggunakan jasa yang diperoleh dari pandai besi untuk menaikkan pangkatnya, saya pikir dia akan bisa menjadi jenderal besar dalam waktu kurang dari setahun. Apakah kamu percaya itu? Zhang Huanyun tampak sedang merenung. Bagaimana dengan rencanamu? Blood One menjawab, sebelum dia cukup kuat, pertama-tama kita harus menyembunyikan dia. Abyssal Plane telah menyadari efek dari tombak naga emas miliknya. Permaisuri Mei bahkan bergabung dengan serangan itu sendiri. Jika kami mengizinkannya untuk terus bertarung dan Abyssal Plane bersedia membayar berapapun harganya, akan sangat sulit bagi kami untuk menghentikan mereka bahkan jika kami menginginkannya. Saya telah mengirimnya untuk mengikuti tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal sehingga dia dapat melatihnya untuk beberapa waktu. Ketika kekuatannya telah mencapai titik di mana dia bisa mengambil tugas sendirian, itulah saatnya kita akan berperang habis-habisan melawan Abyssal Plane. Saya sangat ingin melihat apa yang akan terjadi ketika dia menancapkan tombak naga emasnya ke dalam tubuh 108 Raja Abyssal. 108 Raja Abyssal pada dasarnya adalah 108 titik tumpu dari bidang Abyssal. Saya tidak yakin berapa banyak yang harus kita hancurkan sebelum Abyssal Plane akan runtuh atau memutuskan hubungan mereka dengan dunia kita, tapi saya yakin bahwa selama beberapa dari 108 Raja Abyssal mati, Abyssal Plane akan berpikir dua kali sebelum mereka mencoba menyerang kita lagi. Masalah terbesar yang kita hadapi sekarang adalah kita tidak dapat benar-benar membuatnya lelah. Jika tidak, mengapa kita harus sangat tertekan setelah melawan mereka selama ribuan tahun, dengan generasi demi generasi tentara-tentara Dewa Darah? Mata Zhang Huanyun berkedip, saya mengerti apa yang Anda katakan. Anda berharap pemuda ini dapat menggunakan senjatanya untuk membunuh 108 Raja Abyssal sepenuhnya, mencoba untuk menghancurkan beberapa dari 108 lapisan Abyssal, dan memotong jalur jurang tersebut. Tepat sekali, Blood One mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zhang Huanyun menarik napas dalam-dalam, baiklah, rencana ini kedengarannya bagus.
Anda memiliki dukungan tanpa syarat saya. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Jika saatnya benar-benar tiba di mana kita tidak lagi memiliki kebutuhan untuk menjaga tempat ini, tentara Dewa Darah akan berdiri bersama Shrek dan Sekte Tang. Di ketentaraan, semuanya harus diperdagangkan dengan prestasi, dan tidak ada prestasi yang lebih besar daripada menyelesaikan masalah pesawat jurang secara tuntas. Jika saat itu tiba, bahkan jika Anda menjadikan tentara Dewa Darah sebagai kekuatan tempur pribadi Anda, saya tidak akan ragu. Bertahun-tahun ini, bahkan setelah markas Sekte Tang dihancurkan, Anda tidak kembali. Aku akan mengingat sentimenmu ini. The Hairless Douluo berkata sambil tersenyum, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Tujuan kami sama. Bukankah kamu juga pernah menghabiskan 60 tahun di sini? Kami bekerja tanpa lelah untuk mencapai satu tujuan. Setidaknya, kita telah melihat secercah harapan pertama dalam 6.000 tahun, bukan? Dua pemimpin sejati tentara Dewa Darah saling memandang dan tersenyum. Kata-kata tidak diperlukan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Secara alami, Tang Wulin tidak tahu bahwa keduanya telah mencapai kesepakatan, dia juga tidak menyadari betapa pentingnya dia di hati mereka. Setelah dia mentraktir Long Yuksue dengan makanan, dia kembali ke asramanya dan terus berkultivasi dengan tenang. Pertarungannya dengan Long Yuksue hari itu telah membuahkan hasil yang besar. Dia benar-benar meningkatkan jiwa bela dirinya dengan kekuatan garis keturunannya untuk pertama kalinya. Baginya, ini memiliki implikasi yang sangat besar. Itu telah membuat kekuatan keseluruhannya meningkat dengan lompatan besar. Dia menggenggam tombak naga emasnya dan bermeditasi sambil duduk bersila. Dia diam-diam merasakan dukungan dari inti naga dalam kekuatan jiwanya. Pusaran kekuatan jiwanya sekarang memiliki semburat emas, menunjukkan hubungan dekat dengan inti naganya. Tang Wulin bahkan bisa secara samar-samar merasakan bahwa beberapa aura inti naganya telah menetap di dalam pusaran kekuatan jiwanya. Dengan kombinasi ini, akan lebih mudah baginya untuk meningkatkan jiwa bela dirinya dengan kekuatan garis keturunannya di lain waktu. Sesi meditasi ini memakan waktu lebih lama dari biasanya. Tang Wulin menghubungkan beberapa pemikiran di benaknya. Pada saat yang sama, dia mempertimbangkan keahliannya, 1000 jari menuduh. Seperti yang diharapkan, pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk memperbaiki diri. Dengan penggabungan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya, dia lebih percaya diri menghadapi pertandingan yang akan datang di kompetisi. Paul Tang mengatakan bahwa dia perlu menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuat 3 gerakan terakhir dari 9 gerakan naga emas. Setelah kekuatan garis keturunannya meningkatkan jiwa bela dirinya, dia mulai memiliki beberapa ide. Dia pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatur pikirannya, tetapi setidaknya itu adalah awal yang baik. Cahaya redup berkedip, Tang Wulin perlahan-lahan bangkit dari keadaan meditasinya. Dia dengan hati-hati membuka matanya dan segala sesuatu di sekitarnya tampak lebih jelas. Meskipun tidak ada peningkatan yang nyata dalam basis kultivasinya, dia merasa seperti terlahir kembali. Dia mengerahkan kekuatan tanpa sadar, dan setiap ototnya menegang seketika. Inti naganya berada di tengah tubuhnya, dan itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pusaran kekuatan jiwanya dengan cepat diwarnai oleh lapisan emas samar. Keduanya selalu dalam kondisi di mana mereka bisa bergabung. Namun, sangat disayangkan bahwa basis kultivasi kekuatan jiwanya dan basis kultivasi garis keturunan belum berada pada peringkat yang sama. Setelah inti jiwanya terbentuk, Tang Wulin percaya bahwa penggabungan kedua inti ini pasti akan menghasilkan reaksi yang kuat. Dia menantikan kedatangan hari itu. Setidaknya, dilihat dari hal-hal saat ini, itu tidak terlalu jauh. Mungkin, ketika dia menerobos kekuatan jiwa peringkat 60 dan menjadi kaisar jiwa, inti jiwanya akan berhasil dipadatkan. Dia masih memiliki kartu as di lengan bajunya. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung menggabungkan cincin jiwanya yang berusia ratusan ribu tahun dengan Damas Tulip. Meskipun dia bermaksud untuk mengubah Damas Tulip menjadi roh-rohnya dan bukan cincin jiwanya karena itu tidak akan meningkatkan kekuatan jiwanya terlalu banyak, dia merasa bahwa tidak mungkin inti jiwanya tidak akan berhasil bergabung dengannya dengan penambahan 100 cincin jiwa 1000 tahun. Itulah sebabnya, di permukaan, basis kultivasi Tang Wulin tampaknya tidak meningkat banyak, tetapi dia telah mendapatkan inti naga dalam waktu singkat sejak dia datang ke tentara Dewa Darah. Jika dia bisa mendapatkan inti jiwa dan membuat peningkatan yang saling berhubungan ini bekerja, itu pasti bisa meningkatkan kekuatannya dengan beberapa peringkat. Jika dia mencapai itu, bahkan Tang Wulin sendiri tidak akan bisa menilai tingkat kekuatan tempurnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin, dan dia bangkit. Dia kaget saat melihat waktu.
Itu sudah waktunya untuk pertandingan hari kedua. Dia awalnya berencana untuk makan. Dia dengan cepat memasuki Stardo Cabin dan terhubung ke Battle Network. Sekali lagi, ini adalah waktu untuk pertarungan Meisha hari itu. Tanggulin langsung pergi ke tempat kompetisi dan langsung masuk. Pilihan, Melee Meisha Weapon, Spear. Tanggulin telah memasuki kompetisi Meisha untuk melatih kemampuan menyerang jarak jauhnya sendiri. Namun, setelah dia mulai berlatih dengan tombak, ada perubahan rencana. Sebelum dia menyelesaikan langkah Thousand Accusing Fingers, dia berniat untuk bersaing dengan tombak.